Yesuah Amasiah, Yesus. Tapi kalau kita ketik Yesus, Yesusnya langsung ya. Kok Yesus? Kata Yesus. Mana dia tadi? Translate. Yesus. Nah, apa ini? Kamu babi. Aduh, kamu babi. Hancur kan? Hancur itulah. Itulah kejamnya fitnahan Paulus itu terhadap Yesus, difitnah habis-habisan. Bahkan namanya pun disebut dia babi. Cobalah, dihina, dikutuk, disangkal. Paulus itu Ibrani, orang Ibrani ya? Orang Yunani. Yunani, iya Yunani. Coba bikin Yesus bahasa Yunani, Bang. Itu kan Yunani. Itu kan Yunani tadi itu. Itu kan Yunani. Iya. Kan enggak, begitulah kejamnya fitnahan Paulus itu terhadap Yesus kan. Siapa Paulus ini? Paulus ini adalah orang-orang Farisi yang bertolak belakang dengan Yesus, yang menentang Yesus. Ternyata historinya menurut Jenny.com ya, bahwasanya Paulus ini pernah mencintai seorang rabi Yahudi. Kemudian cintanya ditolak, kita bertindak. Ya, mak. Cinta ditolak, kita bertindak. Itu dia. Itulah Paulus. Ada datanya? Ada. Selamat siang. Siang. Ya, siang. Iya, perlindungan Kristen ya, Le. Ya, Kristen. Oh, Dale. Lanjut, Dale. Dale. Ya, Dale. Ya, ada yang bertanya, cobalah. Siapa Paulus ini? Itulah Paulus inilah ya yang mendirikan Kristen. Dialah yang mendirikan Kristen. Di mana Paulus mendirikan Kristen? Antioquia. Itu laiku perlindungan itu yang menggonggong si Edis. Itu suruh diam dulu si Edis. Itu jangan menggonggong itu. Udah rusak handset. Iya, kalau Paulus itu harus kita tahu dia sejarah ceritanya. Jadi Paulus itu ini di Paulus Kisah Rasul 13:16 dia orangnya jahat. Baca nih ya. Ya. Paulus Mana? menurut sebelum dia bersama Saulus, oke? Nah, Iya. menurut kaum Imron sebuah Kristen Yahudi. Iya, apa ini kitabnya ini? Dari mana ini? Apa ini? Ini bukan dari Jenny.com, Steve Paulus. Ya, data ya. Mereka menyatakan bahwa Paulus adalah seorang Yunani. Dengar lu. Paulus menyatakan seorang Yunani. Ia pergi ke Yerusalem, kata mereka, dan setelah menghabiskan beberapa waktu di sana, ia dihinggapi hasrat untuk menikahi putri seorang imam. Karena alasan ini ia menjadi seorang wanita simpanan. Metik ya. Kalau Kristen dengar dulu. Kalau Kristen nggak pernah dipakai. Kemudian ketika ia gagal mendapatkan gadis itu, ia menjadi marah dan menulis surat menentang sunat dan menentang sabat serta hukum Taurat.
Ini data dari jenny.com. People, tentang Paulus. Iya, jadi kalau Kristen ya? pernah dipakai itu. Kitabnya kan Alkitab. Ya. Iya. Oke. Sekarang Yesus, kalian percaya Yesus enggak? Iya. Saya, baik. Paulus disunat. Sunat? Nah, Sunat. disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Oke. Siapa yang disunat? Paulus? Paulus disunat? Iya. Oke, baik, disunat. Tunjukkan datanya lagi. Paulus, suku Ya, Benjamin. disunat ya. Ya, nggak apa-apa, sebentar. Jadi sunat. Para Rasul. Jadi dari suku Benyamin. cerita Paulus itu menjadi ada orang yang mengatakan Paulus itu sebenarnya begini. Ini jawab. Tetapi sesungguhnya cerita. Coba ini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu. Baca. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna. Mempas itu. Nah, sedangkan dia sunat. Jadi sunat itu, iya. Jadi ajaran Yesus itu, makanya pergi ke seluruh dunia, tidak disunat lagi. Dia sunat hati, makanya diganti Yesus menjadi baptis. Kan Yesus yang mengganti itu. Yang haram, tidak haram, Yesus yang buat. Ada itu. Itu bang. Jadi kalau dibaca kisah Paulus, memang tidak ada Kristen kalau Paulus mengajarkan ajarannya sebagai orang Farisi, ahli Taurat. Itu bang, nggak ada Kristen kalau Paulus ajarannya masih orang Farisi dan ahli Taurat. Dia tidak ada Kristen. Karena jelas cerita Paulus itu di Kisah Rasul 13, kita baca dulu ya, Kisah Rasul 13. Tadi dikatakan bahwasanya Yesus disunat. Tetapi Paulus disunat. Tetapi Paulus mengatakan bahwasanya jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sedangkan Paulus sunat. Jadi kalau diajarkan ajaran Yesus itu ajaran Injil tahun 2025, tidak ada menjadi yang salah kalau dia datang kepada Yesus dalam keadaan sunat, dia datang kepada Yesus dalam keadaan tidak bersunat. Itunya maksudnya ayat itu. Jadi bersunat tidak bersunat, tidak ada yang menyelamatkan dia karena sunat tidak bersunat. Itu maksudnya Paulus meneguhkan ajaran Injil kepada dunia. Jadi cobalah dulu disunat dia, tetapi kalau kelakuannya bejaknya, kelakuannya jinahnya. Jadi sunat itu gak keselamatan, gak jaminan. Jadi di tahun 2025 kalau dia mau menerima Yesus itu jadi juru selamatnya, bersunat tidak bersunat, datanglah kepada Yesus. Itu maksudnya Paulus di situ. Makanya di keberadaan Paulus di Kisah Rasul 9 ini ayat kita baca ya, ayat 16 Kisah Rasul apa? Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Jadi kalau di ayat selanjutnya ini, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah anak pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Jadi Paulus ini ditangkap Tuhan Yesus. Kalau dia tidak mau menerima Tuhan Yesus itu sebelum dia bertobat, itu dia. Itulah kedapatan kejahatan Paulus. Tetapi karena ditangkap Tuhan Yesus, Paulus ini jadi dia dipakai Tuhan. Kalau dari firman
perkataan Tuhan Yesus di Kisah Rasul 9 ini mulai ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa di dalam suatu penglihatan yang melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat ahli-ahli Taurat. Sabar, ini baca. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang, mana nih host? Kamu orang-orang munafik karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Ya. Di sini Yesus mengatakan orang Farisi itu adalah orang munafik, benar? Iya. Karena orang-orang Farisi tidak masuk surga. Itu nggak bisa kita menghakimi. Loh, ini apa katanya? Farisi ya artinya. Karena kamu menutup pintu-pintu. Itu. Nah, jadi apa maksudnya ini? Artinya hanya cerita saja, tidak ada perbuatan. Coba dulu kalau kita hanya cerita-cerita saja. Ini yang mengatakan siapa ini? Siapa yang mengatakan ini? Ditolongnya. Enggak, siapa yang mengatakan ini? Ya itulah yang dibilangnya celakalah ahli-ahli Taurat. Ya, yang mengatakan ini siapa? Jadi Yesus yang mengecam itu. Iya, Yesus yang mengecam ya. Mengecam dia, menasihati maksudnya itu, bukan menghakimi. Tidak menghakimi. Hai kamu orang-orang munafik. Mengecam artinya menasihati. Ini nasihatin. Hai kamu orang-orang munafik. Hai kamu orang-orang munafik. Iya, itu ajarannya menasihati, nasihat atau mengecam? Nasihat atau mengecam ini? Iya, udah mengecam itu. Kalau mengecam kan udah nasihat, tidak memasukkan apa ini ke tiang gantungan lalu Siapa mau digantung di sini? Mana ada masalah? Iya, udah di situ semua itu mengingatkan, menegur supaya memperbaiki kelakuan itu. Kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Siapa yang menutup pintu kerajaan surga? Orang Farisi. Iya. Dan ahli-ahli Taurat. Orang Farisi ya. Orang Farisi ya. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha. Tidak masuk apa surga? Berarti Yesus mengatakan orang Farisi tidak masuk surga. Tidak masuk surga? Iya, tidak masuk. Tidak masuk surga ya. Oke. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Iya. Oke, orang Farisi tidak masuk surga, benar? Benar. Oke, berarti mengecam orang Farisi tidak masuk surga. Bentar ya. Kalau mengecam itu masih menasihati Tuhan Yesus di situ. Baca di sini. Baca. Paulus melihat bahwa sebagian dari anggota-anggota mahkamah itu terdiri dari orang-orang Saduki dan sebagian lagi berdiri dari orang-orang Farisi. Karena itu ia berkata kepada mahkamah itu, saudara-saudara, saya seorang Farisi keturunan Farisi, saya diadili di sini oleh sebab saya percaya bahwa orang-orang mati akan hidup kembali. Jadi orang-orang mati kembali, itulah kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan. Saudara-saudara, dengar lu di sini poinnya. Saudara-saudara, saya seorang Farisi, keturunan Farisi. Siapa yang mengatakan ini? Farisi. Siapa yang mengatakan? Paulus. Paulus, saya seorang Farisi, oke? Benar? Paulus. Oke, Paulus. Sedangkan tadi di sini. Benar. Orang Farisi tidak masuk tidak masuk surga. Ya udah, berarti Paulus tidak masuk tidak masuk surga. Ya udah, selesai. Habis. Udah ditangkap Yesus dia. Memang benar. Tetapi harus kita lihat dulu perjalanan iman Paulus. Setelah dia jahat dan menghalangi pengikut Tuhan, maka dia ditangkap di Kisah Rasul 9 ini. Sampai matanya buta 3 hari. Lalu yang menumpangkan tangan sama dia supaya dia bisa melihat itulah Ananias. Itu saudara. Saulus, kenapa kau aniaya aku? Iya. Kira-kira jadi kalau menganiaya itu secara fisik enggak? Secara fisik langsung enggak?
secara fisik kepada pengikut Tuhan. Oke, berarti enggak. Ketika itu pengikut yang Tuhan namanya itu Saulus, kenapa kau aniaya aku? Berarti bertemu langsung secara fisik. Ya. Iya, kepada jemaat. Oke, baik. Bertemu langsung secara fisik. Ya, pertanyaannya, di manakah mereka pernah bertemu dan Saulus menganiaya langsung secara fisik? Menganiaya pengikut Tuhan, jemaat Tuhan. Tidak ada tertulis menganiaya pengikut Tuhan di situ. Saulus, kenapa kau aniaya aku? Iya, kalau menganiaya pengikut Tuhan sudah tidak ada dikatakan Saulus, kenapa kau aniaya pengikut aku? Nggak ada. Jangan menambahi firman Tuhan. Yesus kan sudah terangkat ke surga dari langit cahaya itu. Iya, di situ dikatakan sejak kapan Saulus menganiaya Yesus sebelum di Damsik. Inilah ajaran yang tinggal di Yohanes. Sejak kapan, pertanyaannya, ketika Saulus mengatakan, Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Yesus yang mengatakan, di mana Saulus menganiaya Yesus? Jadi maksud ajaran itu kawan. Macet berarti kisah para rasul 9 saat matanya buta itu kebohongan Saulus. Itu kebohongan Paulus karena dari mana dia menyatakan kebohongan Paulus. Ya ada kebohongan Paulus itu. Makanya buktikan. Kalau begitu buktikan di mana datanya Saulus menganiaya Yesus. Yesus kan udah di sorga itu. Datanya di mana? Kenapa Yesus berani mengatakan seperti itu? Keberadaan Paulus menganiaya pengikut Tuhan. Tidak ada tertulis di situ menganiaya murid Tuhan. Baca di apa ayat 10 ini. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Tuhan Yesus di surga ini ya. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Jadi si Paulus ini selalu berbuat jahat kepada pengikut Tuhan. Jadi Yesus mengatakan itu menganiaya Yesus. Karena Yesus sudah naik ke surga, makanya ada cahaya dari langit. Itu saudaraku. Kalau kita baca ini Saulus ini, bagaimana dia bertobat. Jadi sama seperti Matius 23 tadi, orang-orang Farisi tidak masuk surga, tetapi karena dia menerima Yesus, orang Farisi tadi, anak Farisi, seorang Farisi, dia akan menerima keselamatan karena dalam Yesuslah keselamatan itu maksudnya. Jadi maksud dari setiap perkataan ajaran itu ada di Alkitab begini. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Maksudnya itu kan menuju manusia. Kalau kelakuannya tidak cocok sama Tuhan, maka dia disebut kambing. Kalau cocok dan pas, itu disebut domba. Jadi perkataan-perkataan itu ditelusuri. Makanya ada perkataan di Alkitab, mereka punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya pikiran tidak menanggap. Jadi perumpamaan seperti itu ada, seperti pernikahan anak domba. Baik. Ada perumpamaan. Yesus mengatakan panjang kali, Markus 10:14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Anak-anak ya, anak-anak memiliki kerajaan Allah. Ulangan 24 nomor 16. Jangan ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosa sendiri. Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati.
Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Oke? Tidak ada konsep ajaran dosa waris di sini. Gak ada ya? Gak ada konsep ajaran dosa waris. Yesus mengatakan tidak ada konsep ajaran dosa waris. Sekali lagi gak ada. Dah. Kemudian kita buka di Roma 5:12. Bisa. Karena baca ini. Sebab sama seperti dosa, benar ya? Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu satu orangnya? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Paulus menyatakan bahwasanya akibat perbuatan Adam memakan buah pengetahuan itu, maka yang akan kau berakibat bukakan itu menjalarnya dosa terhadap kita. Benar nggak? Amin. Benar ya? Paulus yang menyatakan akibat makan buah itu, maka dosa itu akan menanggung kepada keturunan Adam. Benar ya? Amin. 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 Paulus yang mengatakan, baik. Baik, Bapak. Sedangkan di Kejadian 2:17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhanmu berkata, Betul. kalau kau makan buah itu, kau mati. Iya. Adakah Tuhanmu mengatakan kalau kau makan buah itu nanti akan berakibat menjalarnya dosa itu terhadap anak keturunanmu? Adakah? Kontradiksi nggak ini? Betul. Antara ini dengan Enggak dong. Pas dong. Oke, Pas baik. dong, enggak dong. Baik. Di Roma 5:12. Mana? Di Roma 5:12, Paulus mengatakan akibat makan buah itu, maka dosa Adam menjalar kepada seluruh manusia. Amin. Oke. Kejadian 2:17. betul. Akibat makan buah itu, maka Adam akan mati. Mati. Sama tuh beda. Sama lah. Sama tuh beda di mana? Betul. Mana lah kau nih? Sama dari mana? Sekali lagi. Bedanya di mana? Sekali lagi. Sekali lagi. Memang Enggak, Di diam dulu, Kejadian diam. Nah, gimana? 2:17, Tuhan berfirman, akibat makan buah itu kau akan mati. Amin. Selamat siang. Oke. Satu lagi selamat siang. Paulus mengatakan, akibat makan buah itu, maka dosa akan menjalar kepada anak keturunanmu. Amin. Sama nggak? Sama. Sama. seperti itu cerita Sama ya. Bedanya di mana? Jadi harus ada Bedanya di mana? selamat. Mati dengan dosa menjalar. Sama nggak tuh? Sama. Jalan dan kebenaran. Di mana samanya? hidup. Coba jelaskan. Di mana samanya? Coba Dengar jelaskan. dulu Balender. Kan semua mati manusia. itu. Tadinya Adam nggak mati. Jadi makanya Kan Enggak, udah bilang dikatakan tadinya dosa Adam nggak menjalar. mati. 14 ayat 6. Karena dosa makanya semua mati. Kok karena Kalau dosa nggak ada semua dosa lo nggak bakal mati. Kan dikatakan akibat makan buah itu, maka Amin. dosa yang dilakukan Adam itu menjalar kepada kita semua. Iya, amin. Amin, oke. Sedangkan Tuhan berkata, akibat makan buah itu kau mati. Amin. Mati. Sama nggak? Iya. Terus sama. Aduh mak, memang botol kali bahasa sama. Di mana Bedanya samanya? di mana? Lo kalau nggak berdosa nggak mati, men. Lo apa maksudnya? Kalau nggak Lo berdosa kenapa nggak mati? Iya. Jadi Adam kalau orang tadinya berdosa nggak mati. Aku banyak dosa kuning. Adam tadinya nggak mati. Adam banyak tadinya dosa. nggak mati. Oke, Ya, baik. lo kan mati ntar. Mati nggak lo ntar? Ya, enggak sekarang. Oke, sekarang aku tanya. Enggak, lo mati nggak ntar? Gue tanya. Apakah buah itu saat makan buah itu Adam punya keturunan? Kok bisa? Enggak. Kan Saat belum, makan kan buah, sekarang aku tanya. Saat makan buah itu apakah Adam sudah punya keturunan? Belum. Belum, baik. Hmm. Nah, pada makan buah itu mati. Jadi kan keturunan siapa? Ketika makan buah itu Adam mati tidak? Belum. Dia akan Nah, mati. sekarang lagi. Sekali lagi, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang apa yang terjadi itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti hilang. Pada hari engkau memakannya pasti hilang kau mati. Pertanyaannya, dimakan tidak buahnya itu? Dimakan. Dimakan. Matilah. Keturunan siapa kalian jadinya?
Kan tadinya dia hidup kekal. Sebelum makan buah itu dia hidup kekal. Sekarang ku tanya, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Makannya itu tidak? Iya. Pastilah dia. Jadi keturunan siapa kalian? Keturunan iblis. Dia kan pasti mati. Dia mati gak Adam? Nah, mati. Ini kan mati. Enggak, dia ada mati gak? Loh, ini kata Bibelmu. Ada mati gak? Aku tanya Makanya sama sekarang. Tuhan dikatakan Sekarang aku begini. tanya, mati atau tidak? 1000 tahun. 1000 tahun Mati sama tidak? manusia. Enggak, ada mati gak katanya? Enggak, Mati kau yang jawab. Kau yang jawab. Lah mati Adam, ayo. Kalau mati keturunan siapa kalian? Hah? Keturunan siapa kalian jadinya? Kenapa? Kalian keturunan siapa? Gue keturunan bapak gue lah. Gimana lu? Bukan keturunan Adam. Bukan Goblok. keturunan Adam. Bukan. Oke, baik. Bukan lah. Gue Di keturunan bapak Kejadian gue. 3 nomor 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis mengatakan bahwasanya makan buah Dibohongin itu sama tidak mati. iblis. Tuhanmu mengatakan, ini kan iblis. Iblis. Iya. Ular kan? Ular itu berkata Nah, kepada perempuan itu. iya. Perempuan itu Hawa. Iya. Sekali-kali kamu tidak akan mati, kata iblis. Tuhan Dibohongin mengatakan iblis. mati. Iblis Nah, ngebohongin. pertanyaannya, makan buah itu mati atau tidak? Mati. Lah, keturunan siapa kalian? Gue keturunan bapak gue lah. Gimana lu? Bah, bapakmu keturunan siapa? Ya, terus menjalan. Berarti klop ya. Saat Adam dan Hawa mati, Iya, tinggallah keturunan Adam iblis. kita tetap. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Berarti keturunan iblis. Hah? Iya. Ya kan? Terus Berarti bedanya kalian di mana? keturunan Hah? keturunan Kan gue bukan keturunan, kan gue keturunan bapak gue. Gimana lu? Bapakmu keturunan siapa? Berarti Yesus bukan keturunan iblis. Bapak gue lagi, kakek gue. Oke, Nah, lu baik. sampai keturunan Yesus sampai? berarti keturunan siapa Yesus? Oh, Yesus mah dia Allah, tunggal, esa. Keturunan siapa dia? Dia kekal. Dia nggak ada keturunan. Yesus. Keturunan Daud. Apakah Abraham bukan keturunan Adam? Keturunan Daud. Hah? Abraham bukan. Abraham bukan keturunan Adam? Kawan-kawan yang Kristen. Tera, Tera, Hah? Ini dia. Tera, anak Tera Abraham. Abraham keturunan Adam atau tidak? Bukan, Tera. Terah ya. Gila kali. Jadi ada Belender keturunan ini siapa yang ini? bertanya ini, bukan dia menjadi apa? Oh, supir. Kau Belender sebenarnya nggak jadi supir Enggak. kau di sini. Ah, Islam tuh bego Ini jadi dia. Kalian bukan Makanya keturunan Adam. Al-Quran bukan. jiplak Bukan dari ada Alkitab. Sekarang aku tanya. Makanya dia goblok. Apakah Kristen ini bukan keturunan Adam dan Hawa? Bukan. Loh, jadi keturunan siapa kalian? Cek kau ini. No. Loh, apa cek ini? No. Coba ajudan, mungkin ajudan JO, sepakat nggak? Kristen? Hah? Coba yang lain, Iya, yang lain kenapa? Kristen perlindungan. Gak gue. Tapi bukan keturunan Adam. Mute. No, Sekarang udah Erbah. Sebentar dulu, aku tanya dulu yang lain. Habis sama Erbah. Aku tanya dulu yang lain. Perlindungan, apakah kalian ini bukan keturunan Adam? Gagu deh. Islam iya keturunan Adam. Nah, baik. bego, gagu deh. Ajudan JO, apakah Anda bukan keturunan Adam? Dia gue di mute. Gue di Keturunan Adam. Keturunan Adam. Nah, WG butar-butar, apakah Anda bukan keturunan Adam? Keturunan Adam. Nah, jadi kau saksang keturunan siapa ini? Monyet. Nah, lu keturunan siapa? Loh, kau keturunan siapa kau ini? Enggak, lu keturunan siapa? Aku tanya. Gak nyambung kok Blender. Ayo. Oh, aku pula nggak nyambung. Lu keturunan siapa? Enggak, lu keturunan siapa lo? Ayo. Aku nanya Lu saksang ini, Lu kau bukan keturunan Adam. Saksang, kau bukan keturunan Adam. Lu keturunan siapa? Aku tanya. Lu keturunan siapa? Ayo. Aku keturunan Lu Adam. keturunan siapa? Keturunan Adam. Hah? Masa? Keturunan Adam. Mana? Masa? Dari mana? Jadi Dari mana? dari mana? Dari mana Keturunan keturunan Adam, Adam? Dari mana? Jadi kau pikir Dari keturunan mana? monyet? Oh, dari mana? Manusia Gagu pertama kan siapa? lo? Manusia pertama siapa? Manusia pertama siapa? Siapa menurut lo? Hah? Walias. Menurut siapa? Memang Belender tahan kepada Manusia Adam. Jadi kalau pertama dibilang di bumi saksang ini pada siapa? keturunan bapaknya bisa. Menurut kau Udah, siapa? Blender. Udah selesai itu. Manusia pertama Kawan-kawan di bumi Kristen ini kan siapa? udah menjawab. Yang lain aja Adam. Blender, yang lain aja. Loh, enggak, tunggu dulu. Di Enggak. sini jelas bahwasanya kalian Enggak, ini nanti bukan kalian keturunan apa? Adam. Nggak percaya. Apa ini nggak percaya? Nanti kalian selalu Si Saksang ini dia nggak mau jujur. Kalau diskusi kayak gini nggak mau jujur, semana mau diskusi berlanjut?
Karena Al-Quran jiplak dari Alkitab itu. Kita buktikan. Oke, kita buktikan ya. Baik. Al-Quran jiplak dari mengatakan Al-Quran jiplak dari Bible. Oke, kita buktikan. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan. Tenang. Ya. Oke, bentar. Buktikan, ayo. Ini bahaya ini klaim-klaim kayak gini. Al-Quran jiplak Bible. Ini lucu kali nih kalau. Iya. Oke. Sekarang gini, Sasa. Buktikan kepadaku data kalau Yesus itu membawa Bible untuk kalian. Di mana datanya? Yesus nggak bawa Bible? Nah, dari mana kau berani mengatakan jiplak? Longor. Lah, Al-Quran jiplak dari Alkitab. Aku tanya, di mana ada Yesus membawa Bible untuk Kristen? Lu pertanyaan Al-Quran menjiplak Alkitab. Tadi kan kita buktikan. Pertanyaanmu itu enggak sesuai data di Alkitab. Baik. Sekarang gini. Oke, menjiplak. Di mana jiplaknya? Di mana menjiplaknya? Tunjukkan satu jiplaknya. Di mana? Buktikan. Buktikan di mana jiplaknya. Turunkan moderator, jangan diturunkan. Jangan turunkan. Biar aja, biar macet di sini. Jangan turunkan. Mana Al-Quran jiplak Bible? Mana? Tunjukkan. Mana? Buktikan kepada kami di mana Al-Quran menjiplak Bible. Buktikan. Biar kami buktikan. Ya. Blender. Buktikan. Blender. Ada Musa nggak di Al-Quran? Ada. Terus? Nah, itu dari Alkitab. Jiplak. Oke, baik. Kita buktikan Musa ya. Kita buktikan ya. Baik. Ada Musa kan di Al-Quran? Ada. Tenang. Pelan-pelan. Lah itu jiplak. Kejadian Musa. Itu jiplak. Sebentar itu dulu. Jiplak. Gini, sebentar dulu. Pelan-pelan. Itu jiplak namanya. Iya, tenang dulu kita buktikan. Blender. Diam dulu kau Blender. Jangan diturunkan ini. Mau kutunjukkan ini mana yang dijiplak sama Nabi Muhammad. Enggak, tentang Musa, Pandi. Enggak apa-apa. Tentang Musa di Bible kalian ada bahwasanya Musa membelah laut. Oke? Al-Quran juga mengatakan bahwasanya Musa membelah laut. Sama ceritanya, menyelamatkan Bani Israel. Nah, sekarang tunjukkan, sekarang ini ada mumi atau Firaun, jasad Firaun sampai sekarang. Di Al-Quran di surah Al-Baqarah 50 dikatakan bahwasanya Firaun dinyatakan mati tenggelam di Al-Quran. Dan jasadnya ada sekarang. Nah, tunjukkan di Bible kalian di mana dinyatakan Firaun mati. Silakan buktikan. Tunjukkan kepada kami di Bible kalian di mana dinyatakan Firaun mati. Kalau bisa kalian tunjukkan, ku kasih kalian uang 5 juta aja, 5 juta. Bukan. Tunjukkan. 5 juta, coba. 5 juta. 5 juta lah, enggak ada duit. 50 besar kali. 5 juta aja, 5 juta kan duit juga. Keselamatan orang Kristen. 5 juta, buktikan. Buktikan kepada kami di mana di Bible kalian dinyatakan Musa mati tenggelam. Atau mati aja, enggak usah tenggelam, mati aja. Tentang kejadian itu, yuk. Sama ini ceritanya, Al-Quran dan Bible sama ceritanya. Menyelamatkan Bani Israel, membelah laut. Al-Quran juga mengatakan membelah laut, Bible juga mengatakan membelah laut. Sekarang kita buktikan mana yang benar, Bible-mu atau Al-Quran kami. Iya. Sedangkan jasad Firaun masih ada dulu, Bang Blender. Alkitab duluan mana? Duluan kitab siapa? Ya enggak ada, ini dulu tentang Musa tadi kita mau sama mana? Buktikan dulu kepada kami kalau Firaun itu mati tenggelam. Jawab dulu, kalau memang kalian nggak mengutip ayat Alkitab, ya, coba enggak ada, kita buktikan. Alkitab sama Al-Quran duluan mana? Enggak usah, kita buktikan dulu ini dulu. Duluan mana dong? Ini dulu. Lah, duluan Al-Quran. Duluan Al-Quran, yakin? Duluan Al-Quran. Duluan Al-Quran. Duluan Al-Quran. Yakin kau? Yakin. Mana datanya? Ini. Ya. Ini. Dan ingatlah, Terus. Tunggu dulu, Terus. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Firaun dari pengikut-pengikut Firaun, sedang kamu menyaksikan Allah tenggelamkan dan jasadnya masih ada. Setelah diteliti, ternyata terdapat sisa-sisa garam di dalam tubuh Firaun yang menjadi mumi sampai saat ini. Artinya dia dinyatakan mati tenggelam. Sekarang buktikan kepada kami di mana ada dinyatakan Firaun mati. Kau buktikan dulu. Buktikan dulu di mana dinyatakan bahwasanya Firaun mati di dalam Biblemu. Tunjukkan. Malah lari kemana-mana. Tunjukkan tentang Musa tadi menjiplak ini kan di mana? Tadi kan siapa tuh menyatakan jiplak? Orangnya Musa, udah turun. Buktikan. Kalau kamu mau bertanya tentang itu, kalau aku. Oke, baik, kita ikutin ya. Kitab siapa? Oke, ajudan, baik.
biasanya yang terakhir itu mengikut-ikut yang pertama. Benar nggak? Betul. Betul ya, baik. Sekarang begini, di Al-Quran dinyatakan, kullun nafsi jaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maut itu berasal dari bahasa Arab. Al-Quran artinya mati. Nah, di Bible kalian, apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Kenapa kalian ikut-ikut maut? Kenapa kalau kalian ikut-ikut maut? Kenapa nggak kalian gunakan kata mati? Malah lari kemana-mana. Kenapa kalian tidak gunakan kata mati? Jawab dulu pertanyaannya. Kenapa kalian tidak gunakan kata mati? Mana duluan ada? Oke, baik. Sekarang, jangan lari kemana-mana kau blender. Apa? Jangan lari kemana-mana. Jangan mana datanya Islam. Yesus membawa Bible? Lah, kau buktikan mana duluan. Mana datanya Yesus membawa Bible? Mana itu dari tadi minta? Mana datanya? Lah, mana duluan ada, bro? Mana mana datanya Yesus membawa Bible? Quran duluan ada, Quran. Yakin Quran? Yakin. Alkitab, Alkitab. Ya udah mana? Oke, baik. Kalau memang Alkitab, kalau memang Bible, mana datanya Yesus membawa Bible? Mana? Ya mana dia datanya Yesus membawa Bible? Lah, ngapain kau tanya ini aja belum selesai? Mana? Kau membuktikan kalau Bible ada dibanding Al-Quran. Sekarang aku minta di mana datanya kalau Yesus membawa Bible? Pakai rok. Lawan cewek malah loncat. Mana datanya kalau Yesus membawa Bible itu minta? Buktikan. Jawab dulu, Buktikan di mana datanya? Alkitab sama Al-Quran duluan mana? Alkitab berasal dari bahasa apa Alkitab? Jawab. Alkitab berasal dari bahasa apa itu? Jawab. Alkitab berasal dari bahasa apa? Kenapa pakai Alkitab? Alkitab berasal dari bahasa apa? Kenapa pakai Alkitab? Jangan kau loncat sana sini. Alkitab berasal dari bahasa bahas apa? kita satu. Kau lawan cewek. Alkitab berasal. Nggak pakai Alkitab, bos. Bosan maling mencontek. Islam ini. Alkitab berasal dari bahasa apa? Alkitab berasal dari bahasa apa? Gak usah kau maling. Nah, jangan main mute dong, maling. Alkitab berasal dari bahasa apa? Aku tanya. Makanya aku tanya. Alkitab itu berasal dari bahasa apa? Duluan malam. Pak, saya mau masuk dulu sebentar. Ini malu kau blender. Beserah. Malu kau blender. Alkitab berasal dari bahasa apa? Jangan. Suara saya nggak kedengaran. Dengar. Alkitab itu terjadi di mana? Alkitab itu. Bentar Judan. Bentar. Kenapa? Jangan lari kemana-mana. Bentar, Bang Brenda ngomong Alkitab. Cukup pembahasan satu aja, udah selesai baru lari ke lain lagi. Jangan kau blender di sini. Islam ini kelihatan botolnya. Oke, kita menguji ya, apakah Al-Quran itu menjiplak Bible yang kitab kayak gitu ya. Mari kita uji. Pertama ya, makanya aku bilang. Ya, diam kalau dulu kalian nggak terima, kita bilang kalian jiplak. Duluan mana? Banyak kali yang kalian kutip. 75% kalian kutip dari Alkitab. Kasihan kali kalian. Bible-mu duluan ya. Udah, boleh kita buktikan. Kan kau udah bilang Alkitab duluan. Apalagi yang mau dibuktikan? Betul. Bible duluan, bukan Alkitab. Bible yang duluan. Nih aku mau tunjukin. Aku mau tanya sama teman-teman Kristen, ayat apa yang diambil oleh Nabi Muhammad dimasukkan dalam Bible? Di dalam Yeskil 16 nomor 7 itu ada tertulis, semasa mudamu maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh. Lari kemana-mana. Udah terpojok lari kemana-mana. Udah terpojok, selesaikan dulu. Jangan marah dong. Kita nggak marah. Kalian itu malu. Tadi bilang Islam main mute. Jangan main mute. Ini yang mana yang diambil oleh Nabi Muhammad? Jangan main mute. Kayak gini, buah dada telanjang bukit. Yang mana yang diambil Nabi Muhammad? Kitab kami sampai udah pada masa cinta birahi ada. aku mengompakkan. Coba birahi. Adam kalian ambil cerita mana Adam kalian ambil dari mana? Mana yang Nabi Muhammad ambil? Terus kalian benci itu si Paulus. Kalian benci sama Paulus. Ternyata kitab kalian juga. Jangan marah.
Oh, Jangan marah. jangan main mute. Jangan marah. Kalian ini lawan perempuan. Kalau nggak bisa, potong aja nonotmu, kasih ke kambing. Iya. Jangan dulu Blender, biarin dulu dia, biarin Bentar, dulu. Yang lain diam dulu, bentar, aku mau ngomong bentar. Biarin dulu dia ngomong. Aku mau tunjukin Nabi Muhammad ambil yang mana ini ayat Satu-satu, tinggalan ini. bahas satu-satu. Jangan Iya. lari kemana-mana. Ya udah Jangan bentar, aku lari mau ngomong kemana-mana. loh. Ya, aku mau ngomong dulu Kak Oke. Judan. Diam dulu deh. Yang mana Nabi Muhammad ambil bersundal. Kisah Adam. Menyingkat Oke, auratnya, kisah Adam. kemaluan Si laki, ada mereka menelanjangi, coba sampai membiarkan engkau telanjang bugil. Ada jatuhnya kemaluan otak lagi. selangkangan kalian ini ya. Jatuhnya otak selangkangan memang anak-anak Muhammad ini dan jatuhnya zakarnya seperti otak-otak zakar kuda. selangkangan. Yang mana Nabi Muhammad ambil? Coba yang mana Nabi Muhammad ambil? Jangan bikin malu kalian. Orang Kristen jangan bikin malu, masa ada kayak gini Kualitas diambil sama Islam gini Nabi amat. Muhammad. Engkau menginginkan kemusuhan masa mudamu dan orang Mesir memegang dada Aku yang baca itu cocoknya. dan Aku yang menjamah-jamah baca itu. gadis Aku yang baca, Pandi. Aku yang baca. Jatuhnya otak selangkangan. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu udah terpojok, dan menjamah-jamah susu modelnya kayak keganisanmu. Sorry yang ambil itu ya. Sorry Kadrun kayak menjiplak air gini. Mana? kesian kalian ini. Sorry yang menjiplak air kayak gini. Najis atau enggak najis? Hah? Kita suci kayak gini. Najis atau menjiplak? Mana? Coba baca atasnya lagi. Malu Awalnya, kalian. turun, Iya, kenapa? Enggak apa-apa. Najis mana menjiplak? Mana kayak gini menjiplak? Coba. Kenapa? turunkan lagi, baca Siapa lagi, yang Pandi. panggil aku? Turunkan Pandi. Itu oke. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya Kalau aku seperti mau zakar tunjukkan kuda. Muhammad. Mana yang akan dijiplak sini? Mana najis kayak gini? Mana? Poligami 9 tahun. Oke, nah telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan murga haru dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Mana yang dijiplak ini? Mana? Najis kayak ini mana? Mana yang mau dijiplak? Hah? Mana yang mau dijiplak kayak gini, bibir kayak ini? Apa? Baca dari ayat 1 dong. Jangan Mana yang mau dijiplak? potong-potong. Sekarang aku tanya. Jangan Mana potong-potong. yang dijiplak yang kayak gitu-gitu? Ambil kau itu. Bilang porno. Ambil kau itu, ambil. Otak-otak Mana ambil kau itu? Ambil kau itu. Najis kami kayak itu. Mana? Farisi lagi. Ya mana? Kau Mana yang revisi kayak gitu? lagi. Kau Mana? revisi lagi Quran Anda. Ya Keluarkan mana? ayat-ayat Mana? Sekarang mana? Coba berani nggak? Oke, gini sekarang, 75%. Mana? Ambil gitu. Ambil. Kupikir mau kami najis kan. Nah, Korea nih ya. Korea ini. Sekarang Iya, silakan. Oke ini. Nah, berfirmanlah Tuhan, Teoni. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Tuhan berfirman, mana yang kau ambil? Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Ambil kau firman Tuhan ini, ambil lah. Kayak gini mau dijiplak. Mana? Pergilah lagi cintailah perempuan yang kukira ini mana modal hujat ini kau tengok nih orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaat Tuhan. Mana ambil nih ya, terusin lagi. Apabila dua orang berkelahi dan lelaki seorang datang mendekat untuk menolong suami dari tangannya dan memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Mana jiplak nih? Ayat kayak gini, mana yang jiplak? Mana coba yang dijiplak? Sebutkan. Seperti tahu nih mana? Kidung Agung. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Main miut, iya, seumpama pohon kurma dan buah dadamu, gugusannya
Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Mana nih? Mana bos? Mana ini? Hah? Ini mau dicontoh, ini mau ditiru, ciplak-ciplak kayak gini. Najis kami, tau nggak? Najis ini mau diciplak. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Bang Blender, sebentar sebelum kau bacakan itu Bang Blender, teman-teman tahu nggak? Ingat, jangan yang itu kau bacakan Blender ya. Sebentar, teman-teman di bawah yang Muslim maupun yang Kristen tahu nggak incest? Tahu nggak apa itu incest? Coba di bawah typing dong yang tahu incest. Tahu nggak? Apa arti incest? Coba teman-teman Muslim maupun Kristen yang tahu incest itu apa? Coba hubungan jawab. Saudara. Hubungan saudara. Incest itu teman-teman. Ini edukasi ya untuk teman-teman Muslim maupun Kristen. Apa itu incest? Incest adalah hubungan saudara, ya, yang dilakukan antara bapak dengan anak kandung perempuannya atau ibu dengan anak kandung laki-lakinya. Itu hubungan saudara tuh. Nah, coba Bang Blender dibacain dong hubungan saudara tadi di dalam kitab mana? Yang Kejadian 1932. Nggak nampak ini tulisannya. Ada duplikat Yesus nih. Hapus lu. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, kukira kau pintar, tadi malam Blender. aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Pintarnya menghujat. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ternyata saudara-saudara. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Oke, sekarang pertanyaannya kepada teman-teman Kristen. Jangan bikin malu. Penontonmu ada 1000 di sini. Kepada teman-teman Kristen, pertanyaan saya ini, dengarkan pertanyaannya. Tunjukkan Islam kalian di sini. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya dulu. Habis itu kau jawab. Bentar, kalau mau kau diam dulu, kalau di bawah dulu. Coba untuk Kristen di dalam Komal ini, saya mau bertanya sama teman-teman Kristen. Tadi kita sudah tunjukkan incest itu apa artinya, apa definisinya. Oke? Incest itu adalah hubungan saudara yang dilakukan antara ayah dengan anak kandung perempuannya dan ibu dengan anak kandung laki-lakinya, atau sesama saudara. Saudara kandung, adik perempuan dan laki-laki itu berhubungan. Pertanyaan saya, ayat incest mana yang diambil oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan ke dalam Al-Quran? Tunjukkan kepada kami. Ayat incest mana, ayat porno mana yang diambil oleh Nabi Muhammad terus dimasukkan dalam Al-Quran? Najis itu. Ayat yang mana? Najis. Sebentar, belum selesai Bang Blender ya. Jadi teman-teman, apa yang kita baca itu yang bisa kita lakukan. Karena otak kita ini terprogram dengan apa yang kita baca. Kalau kita baca sampah, ya sampah juga yang kita lakukan. Ini teman-teman ya, kalau kita baca sampah, kalau kita imani sampah, sampah juga yang kita bisa lakukan. Makanya teman-teman Kristen pakai dasar kalau mau mengeluarkan statement mengatakan Nabi Muhammad jiplak. Mana datanya, tunjukin sama kami. Kalau enggak kami tunjukin kayak gini.
Jadi dalil mana yang Nabi Muhammad, baginda Rasulullah Nabi Muhammad kutip dan masukkan ke dalam Al-Quran? Dalil incest mana? Ayat porno mana? Silakan ditunjukkan. Seluruh Kristen di Indonesia saya tantang. Tunjukkan ayat porno mana, incest mana, Nabi Muhammad ambil dan dimasukkan ke dalam Al-Quran Nur Karim. Kata Blender apa tadi? Apa tadi? Enggak, masa aku dibilang oten, mulutku najis. Enggak, aku dibilang oten di bawah mulutku jahat, aku menghujat katanya. Di mana aku jahat dan menghujat? Hah? Di mana aku jahat dan menghujatnya coba? Orang membaca. Ini Bibelmu. Ini Bibelmu itu. Udah ya, nggak ada Kristen yang mampu jawab. Coba saya naikkan teman-teman Kristen. Ada anakku, nggak berani aku bacanya. Nggak berani aku bacanya, ada anakku. Mana dalil yang diambil oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad, ayat incest ya, yang berbau pornografi dimasukkan ke dalam Al-Quran? Silakan. Kata Blender tadi, kalian tidak dengar kata Blender? Najis. N-A-N-A J-I-J tambah S. Najis. Najis tahu. Silakan Bang Blender, kita sapa lagi yang naik ini ya. Silakan teman-teman Kristen, ini ada beberapa kursi disiapkan untuk teman-teman Kristen. Kita coba naikkan teman-teman Kristen. Jangan menghujat. Kalau menghujat habis dibuat, nangis dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kesempatan teman-teman Kristen ya, teman-teman Muslim ya. Izin. Mohon maaf. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen dulu yang naik, supaya kita lihat apa dasar mereka mengatakan bahwa baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu menjiplak ayat-ayat pornografi atau porno aksi atau dalil-dalil porno atau incest yang ada di dalam Bible. Silakan teman-teman Kristen. Abang Canda Kristen atau Muslim, Bang? Saya Kristen. Ya, selamat siang, selamat bergabung. Bang Malaikat Kristen atau Muslim? Bang Malaikat, panggil. Silakan Bang Canda kalau mau direspon. Oke, Mas Fandi, Mas Blender ya. Oke. Menurut saya sih sebaiknya sebelum menilai seharusnya dimengerti betul kitab itu. Karena kitab itu kan kondisinya adalah saat Tuhan mau menghancurkan kaum Sodom dan Gomora. Jadi anak-anak Lot itu sudah terpengaruh oleh dosanya orang-orang Sodom dan Gomora. Tahu Sodom dan Gomora, Mas Fandi? Lanjut Bang, lanjut. Sebelumnya yang naik Kristen ya, saya siapkan 3 kursi lagi untuk teman-teman Kristen, silakan. Enggak, saya tanya dulu, makanya. Tahu Bang, tahu, lanjut. Tahu ya, Sodom dan Gomora ya, berarti gimana dosa mereka ya. Nah, Lot itu kan dan anak-anaknya kan tinggal di sana. Tapi karena kebaikan Abraham yang sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, Abraham menanyakan apakah Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Karena kebaikan Abraham, akhirnya Tuhan menyelamatkan Lot dan anaknya. Itulah kondisinya. Jadi sebaiknya menurut saya dimengerti dulu keseluruhan kitabnya, baru berpendapat. Oke, saya tanggapin dikit Bang Canda ya. Ini bukan berbicara persoalan arti, tafsir, atau yang tertulis di dalam Bible itu kayak mana penyampaiannya. Itu bukan masalah itu. Tadi ada beberapa Kristen, ada 2 orang Kristen yang asal ngomong, menggunakan cita-cita, angan-angan, dan mimpi mereka, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu menjiplak Bible teman-teman Kristen. Itu menyinggung perasaan kami. Oke? Wahyu yang murni 100% wahyu dari Tuhan, dari Allah, itulah Al-Quran Nur Karim, disandingkan dengan kitab karangan Matius, karangan Lukas, karangan Markus, karangan Yohanes. Yang di dalam Lukas nomor 1
ayat Lukas 1 nomor 1 sampai 3 dikatakan di situ Lukas melakukan penyelidikan, makanya lahirlah Bible. Mas, Oke? Mas Pandi, maaf sebelumnya. Saya selesaikan lagi saya. Kami tersinggung, Bang, kalau mengatakan Al-Quran itu menjiplak Bible. Makanya kami tunjukkan tadi data, ayat apa, ayat porno mana yang diambil oleh Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam Al-Quran. Gitu loh. Silakan teman-teman Kristen buktikan secara akademis mana dalil-dalil ayat-ayat yang diambil oleh Nabi Muhammad terus dimasukkan di dalam Al-Quran. Oke, silakan teman-teman Kristen tunjukkan, silakan Bang. Saya respon ya, maaf ya. Mohon maaf, jadi saya kebetulan baru aja join, jadi saya nggak dengar sebelumnya ya. Saya cuma dengar tadi pembahasan tentang. Bentar Bang, orang tua sabar. Ini kasih Bang Canda dulu, Kristen juga di mute dulu Bang. Silakan Bang Canda. Saya memang baru join, jadi nggak lihat sebelumnya perdebatannya. Jadi saya cuma respon karena saya lihat tadi membahas tentang anak-anak Lot dan Lotnya. Ya saya cuma mau menjelaskan bahwa ya memang harus dimengerti keseluruhan dari kitab Kejadian itu, gitu. Jadi nggak bisa Anda membaca hanya sebagian saja. Memang itu ayat yang sangat mudah disalahpahami. Dan di situ juga Tuhan tidak membenarkan apa yang dilakukan anak-anak Lot. Tidak ada kata-kata Tuhan membenarkan. Tapi Tuhan menyelamatkan mereka, Lot dan anak-anaknya, dari Sodom dan Gomora. Itu tujuan Tuhan. Itu saja. Saya rasa itu aja yang saya respon. Oke. Menurut Anda juga sama mungkin dengan teman-teman Kristen yang lain bahwa Al-Quran menjiplak Bible, sama juga mungkin pandangan Anda atau kayak mana saudara? Silakan. Mohon maaf kalau itu saya tidak bisa menyampaikan karena saya juga mungkin kurang pengetahuan secara keseluruhan. Saya rasa saya belum punya kompetensi untuk itu. Baik, saya bertanya di sini, Hosea 3 nomor 1. Berfirmanlah Tuhan, ini Tuhan langsung berfirman. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Perintahnya, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekarang mereka berpaling kepada teos-teos lain dan menyukai kukismus. Beginikah Tuhan memerintahkan kita untuk mencintai perempuan pelacur dan pezina? Coba jelaskan. Boleh saya respon ya? Makasih Bang. Ya. Mas Blenders. Oke. Maaf, memang kami Kristen sebelum membaca firman Tuhan dibiasakan selalu mohon Roh Kudus. Kami berdoa mohon Roh Kudus memberikan pengertian buat kami supaya kami sepenuhnya paham apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam firman Tuhan. Gitu. Jadi kami tuh pasti butuh pertolongan. Nah, itu gimana pendapat Anda? Oke. Seperti ajaran Tuhan, ya. Mencintai itu bukan berarti kita bercinta, bukan. Yesus adalah kasih. Yesus adalah cinta kasih. Jadi firman-Nya adalah mencintai. Artinya kita mengasihinya. Bukan dalam pengertian yang negatif. Itu ya Mas Blenders ya. Itu yang saya pahami dari ayat itu. Baik, nyambung ya Bang. Matius 21 nomor 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kami masuk ke dalam kerajaan Allah. Perempuan-perempuan sundal duluan masuk ke dalam kerajaan surga. Wabarakatuh, saudaraku. Nah, sedangkan